perkenalkan aku Denanda Kisah Fariza, kelas 11.5, absen 10. Halo, hai. Kenalin, aku Suci dari 11.5, absen 32. Hey guys, nama saya Vika Dewi Anggraini, absen 33. Makasih. Hai, aku Adelia Busutarini, absen 1. Selamat menyaksikan. Koloid. Apa sih koloid itu? Koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Koloid terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya ada aerosol padat, aerosol cair, sol padat, emulsi cair, emulsi padat, busa cair, dan busa padat. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan bahas aerosol padat. Aerosol padat adalah sistem koloid dengan fase zat terdispersinya padat dengan medium pendispersinya yaitu gas. Contoh dari aerosol padat yaitu debu, asap rokok, dan asap kendaraan. Yang kedua ada aerosol cair. Adapun aerosol cair adalah koloid dengan fase zat terdispersinya adalah cair, sedangkan fase zat pendispersinya adalah gas. Contoh dari aerosol cair yaitu kabut, awan, dan semprotan. Selanjutnya ada sol. Sol adalah koloid dengan fase zat terdispersinya adalah padat, sedangkan fase zat pendispersinya adalah cair. Contoh dari sol yaitu jelly, gelatin, dan darah. Selanjutnya ada sol padat. Sol padat adalah koloid dengan fase zat terdispersinya dan fase zat pendispersinya adalah sama-sama padat. Contoh dari sol padat yaitu tanah, permata, dan kaca berwarna. Selanjutnya ada emulsi cair. Emulsi cair adalah koloid yang fase zat terdispersinya dan fase zat pendispersinya sama-sama cair. Contoh dari emulsi cair yaitu susu, minyak dan air, dan mayonnaise. Selanjutnya ada emulsi padat. Emulsi padat adalah koloid yang fase zat terdispersinya adalah cair, sedangkan fase zat pendispersinya adalah padat. Contoh dari emulsi padat yaitu keju dan mentega. Selanjutnya ada busa cair. Busa cair adalah koloid yang fase zat terdispersinya adalah gas, sedangkan fase zat pendispersinya adalah cair. Contoh dari busa cair yaitu busa sabun, krim kocok, dan krim cukur. Selanjutnya ada busa padat. Busa padat adalah koloid yang fase zat terdispersinya adalah gas, sedangkan fase zat pendispersinya adalah padat. Contoh dari busa padat yaitu sponge, marshmallow, dan batu apung. Pembuatan koloid dibagi dengan dua cara. Yang pertama, dispersi, dan yang kedua, kondensasi. Dispersi adalah pembuatan koloid yang berasal dari partikel yang lebih kasar dari koloid. Cara pembuatan: A. Mekanik, contohnya pada pembuatan sol belerang. B. Busul bradik, contohnya pada pembuatan sol dari logam. C. Baptisasi, contohnya pada pembuatan sol belerang dari endapan nikel sulfida.
kondensasi adalah pembuatan koloid dengan cara partikel larutan sejati bergabung menjadi partikel koloid. Contoh 1. Pembuatan sol belerang. 2. Pembuatan sol emas melalui reaksi redoks berikut. Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa mayones adalah salah satu contoh koloid. Koloid merupakan salah satu campuran heterogen yang terdiri dari dua zat atau lebih yang berukuran 1 hingga 1000 nanometer dan tersebar merata dalam medium zat lain. Dalam koloid, mayones termasuk sistem emulsi, yaitu emulsi cair karena fase terdispersinya adalah cairan, dan medium pendispersinya juga cairan, tetapi tidak saling bercampur dan membutuhkan suatu zat atau bahan yang disebut zat atau bahan yang juga disebut pengemulsi atau emulsifier agar terjadi campuran koloid. Pada pembuatan mayones, dan zat yang terdispersi adalah minyak goreng. Medium pendispersinya adalah perasan jeruk nipis, dan zat pengemisinya adalah kuning telur. Kuning telur merupakan zat pengemulsi yang sangat kuat karena lecitinnya, lecitin protein. Selain itu, mayones termasuk dalam sistem koloid irofil karena mempunyai daya tarik yang kuat dengan medium pendispersinya sehingga sulit dipisahkan. Guys, sudah jadi. Nih pembuatnya, ini sedang hafalan skrip. Ini Adel, ngapain Adel? Nonton bantengan guys, camberat tuh. Ini ada bocil. Hai, sih.